Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu dengan saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan kita ya. Kali ini saya akan sedikit sharing ya. Cerita-cerita saja ini tentang YouTube. Pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama nge-YouTube ini mulai dari 2023 kemarin ya. Kemarin pada bulan berapa itu saya sudah dimonetisasi ya. Kemudian karena untuk view-nya terlalu rendah ya. Pertama monetisasi itu sangat mengejutkan ya. Jadi untuk view yang rendah itu memang penghasilannya memang sangat cukup mengenaskan ya. Jadi di situ untuk penghasilan yang pertama itu bisa dilihat di link saya itu ada yang 15.000, ada yang 30.000 ya. Ada yang 60.000, ada yang 90.000 ya. Itu tiap hari kadang-kadang tambah 3.000, kadang 500 rupiah, kadang 1.000, kadang 3.000 ya, nggak tentu, tergantung view ya. Jadi untuk langkah yang pertama kita menjadi seorang YouTuber, ini yang pertama kita harus betul-betul konsisten ya. Jadi di sini yang dimaksud konsisten di sini kita betul-betul mempunyai keinginan yang kuat ya. Jadi untuk menempuh sesuatu yang apa yang kita inginkan itu kita harus betul-betul punya keinginan yang kuat. Karena kalau keinginan nggak kuat, saat tahu gaji YouTube, saat monetisasi ya itu sangat minim ya, sangat kecil sekali. Itu kita lemas, nggak mau meneruskan ya. Bahkan mungkin yang membuat konten pun seakan-akan kita ini nggak ada gunanya gitu. Tapi di situ karena kita harus punya sifat konsisten ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita ini punya keinginan. Misalkan kita ini punya keinginan membeli barang seperti A gitu ya. Kok belum bisa tercapai ya. Dengan hasil kita nge-YouTube ya. Semoga kita ini bisa mendapatkan ya, mendapatkan apa yang kita inginkan itu dari hasil YouTube. Tapi ternyata hasil YouTube kita ini kok kita rasa itu tidak mungkin ya. Kita harus betul-betul mengoreksi diri kita ya. Karena kita ini bukan orang terkenal ya, bukan siapa-siapa, jangankan orang lain ya. Kadang tetangga saja tidak tahu sama kita ya. Jadi kita ini harus maklum pada diri kita sendiri, pada kekurangan-kekurangan kita. Jadi setelah kita ini tahu hasil dari YouTube setelah dimonetisasi ya, nanti kalau mempunyai keinginan yang kuat, misalkan membeli sesuatu barang apa gitu ya, tapi kok belum bisa tercapai, belum bisa kita wujudkan ya, maka kita ini harus betul-betul lebih konsisten ya, betul-betul bisa lebih semangat. Maka katakanlah gini ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ya, apa yang kita dapatkan itu kok belum bisa kita wujudkan. Nah, itu kita harus betul-betul lebih semangat, lebih giat, dan lebih introspeksi dari kekurangan-kekurangan kita. Saya ini pertama ini belajar dari dunia
bengkel yang saya rintis dari nol ya. Yang mula-mulanya ini bengkel itu ya untuk yang pasien-pasiennya ya, untuk konsumen ya, untuk pelanggan-pelanggannya sedikit, karena kita ini mempunyai keinginan yang kuat, maka kita harus koreksi kelemahan kita. Kelemahan kita misalkan kita ini kurang kurang ramah sama pelanggan, kurang bagus kerjaan kita, atau kita ini terlalu mahal ya, terlalu mahal dengan ongkos kita menariknya ya. Di situ kita harus introspeksi. Nah, karena itu begitu juga dengan nge-YouTube kayak gini ya. Jadi nge-YouTube kayak gini kita ini belajar mulai dari nol ya. Mulai dari tidak tahu apa sih YouTube itu, apa rintangannya, itu pertama kan kita tidak tahu. Rintangan YouTube itu apa? Rintangan YouTube itu seperti untuk yang pertama kita ini sulit mencari subscribe, mencari jam tayang ya. Setelah subscribe kita dapatkan, jam tayang kita dapatkan, kemudian kita sulit mencari viewer ya. Nah, dari situ kita karena viewer kita ini sulit kita dapatkan, kita juga harus introspeksi. Saya juga merasakan yang dulunya saya itu membuat video kalau ada yang melihat misalkan 3 ya, 3 sampai 5. Ya berhenti 5 ya, berhenti 5, nggak mau tambah. Tapi kelama-lamaan kok tambah terus ya. Misalkan hari ini ada yang lihat 3, tapi besok kok tiba-tiba tambah lagi 20, besok tambah lagi ada yang lihat ya, kayak gitu. Jadi intinya kita ini betul-betul semangat dan introspeksi dari kekurangan-kekurangan kita. Maka kalau kita ini mau semangat dengan introspeksi dengan kekurangan-kekurangan kita dari komen-komen saudara-saudara, maka kita ini akan bisa eh, bertambah ya, bisa berkembang nantinya. Begitu juga dengan saudara-saudara ya. Nanti kalau misalkan dari video-video saya itu ada yang kurang bagus ya, tulis di kolom komentar, mohon sindirannya, mohon komennya, pasti akan saya jawab. Itu memang saya akan memberikan tutorial-tutorial dengan kemampuan-kemampuan saya. Bila ada kurang lebihnya ya mohon maaf. Memang itu semua adalah keahlian saya dalam bidang otomotif. Mulai dari kecil memang hobi ya, sudah hobi otomotif. Maka dari situ walaupun ada misalkan ada kekurangan akan tetap saya terima. Ya. Ada komen yang bagaimanapun akan tetap saya terima. Karena itu akan menunjang dan membangun dalam pekerjaan dan kehidupan saya. Cukup sekian. Bila ada salah kata, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share. Bila bermanfaat, semoga bisa bermanfaat ya. Karena apa yang tutorial-tutorial saya sampaikan tiap hari itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan ilmu bagi seseorang yang tidak sekolah ya, tidak sekolah, kemudian untuk belajar. Karena saya sendiri juga gitu, terus belajar, belajar, dan belajar. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.